Halo sahabat PSA kita, senang berjumpa lagi dengan kamu dalam topik belajar yang berbeda. Ayo kita mulai dengan topik 7 ciri orang toksik. Nomor satu, kaku dan egois. Apakah teman kamu tertarik dengan kehidupanmu atau persahabatanmu terjalin hanya tentang diri mereka saja? Perilaku egois merupakan salah satu tanda umum dari toxicity. Tiap jalinan pertemanan seharusnya didasarkan pada hubungan yang seimbang. Kadang-kadang kamu menunjukkan kepedulian pada mereka dengan mengajukan pertanyaan tentang kesehariannya, terikat karena kesamaan minat, dan menjalani hobi yang sama. Di sisi lain, temanmu sewarjanya juga melakukan hal yang sama dengan apa yang kamu lakukan kepadanya, melakukan pencapaian belajar bersama, dan lain sebagainya. Namun temannya toksik hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Katakanlah temanmu adalah pecinta kegiatan berkemah dan kamu tahu benar kesukaannya, sehingga kalian berdua seringkali pergi menghabiskan waktu berkemah bersama. Tapi sekalipun pada dasarnya kamu bukan seorang pecinta perkemahan, namun kamu tahu bahwa kegiatan ini memiliki arti penting untuknya, kamu bisa menemukan berbagai cara untuk bisa menikmatinya berdua. Pada satu kesempatan di akhir pekan, kamu ingin pergi ke pantai atau sekedar nonton film favoritmu di bioskop yang sudah lama kamu nantikan. Kamu memberitahu temanmu betapa senangnya dirimu melakukan kegiatan ini, tapi ternyata dia justru menolaknya dan menyuruhmu untuk pergi sendiri. Dengan kata lain, dia tidak mencoba untuk berkompromi dengan waktu yang dimilikinya dan pergi bersama melakukan kegiatan yang menyenangkanmu. Meskipun kamu menunjukkan ketertarikan pada hobinya, justru dia tidak menunjukkan ketertarikan yang sama pada kesukaan. Bila ini sering kali atau biasa terjadi, berarti dapat dikatakan temanmu adalah orang yang egois atau hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini tidak memperlakukan kamu sama seperti kamu memperlakukan mereka. Kamu layak diperlakukan dengan lebih baik. Jadi, jangan sekedar puas menerima begitu saja perilaku toksik ini. Nomor 2, menyebarkan aib. Pernah nggak kamu diancam oleh temanmu bahwa mereka akan menyebarkan rahasiamu yang menurutmu itu adalah hal yang memalukan? Ini adalah satu ciri orang yang mengidap toksik. Hubungan pertemanan seharusnya bersandar pada keyakinan dan kepercayaan satu sama lain. Ketika kamu memberitahu temanmu tentang sesuatu yang seharusnya menjadi rahasia kalian berdua, dan kamu tidak khawatir bahwa dia akan menggunakan informasi ini untuk melawanmu, tapi teman yang toksik menghalalkan segala cara. Contohnya, ketika semalam kamu mengalami kejadian yang memalukan, kamu mengakui dan menyesalinya di hadapan temanmu dan percaya padanya bahwa dia akan menyimpan baik-baik rahasia ini. Tentu saja rasa percayamu padanya tiba-tiba rusak setelah kamu tahu bahwa dia telah menggunakan kamera handphone miliknya dan merekam secara diam-diam. Kamu mengatakan kepadanya agar dia segera menghapusnya, tapi dia tidak mau melakukannya hingga kamu bersedia melakukan apapun yang dimintanya. Dan ketika kamu menolaknya, dia mengancam akan menyebarkan video itu ke semua orang. Ini adalah cara kerja orang-orang yang toksik dengan melakukan manipulasi pada teman-teman mereka. Mereka membangun kepercayaan padamu sambil mengintai kelemahanmu. Mereka melecehkanmu dan membuatmu terluka demi kepuasan diri sendiri. Teman yang baik tidak semestinya menyebarkan aib. Ketika kamu tahu seseorang bertindak seperti ini, mereka kemungkinan toksik. Nomor 3, penghisap darah. Apakah kamu punya teman yang selalu bertindak negatif dalam setiap perkataannya ketika sedih atau marah? Orang-orang semacam ini sering dikatakan penghisap darah. Mereka menghisap energi pada setiap situasi, tidak peduli apakah kamu sedang di rumah, restoran, atau ketika pergi berlibur. Si penghisap darah ini membawa seisi ruangan menjadi kering. Bayangkan ketika kamu sedang asik ngobrol santai nongkrong dengan teman-teman dan bercanda serta bersenda gurau. Tiba-tiba seseorang dari kalian mulai mengeluhkan masalah. Situasi yang pada awalnya santai mendadak berubah menjadi canggung. Bila di antara lainnya mencoba untuk berkomentar, maka akan merusak pembicaraan. Beginilah cara kerja si penghisap darah. Mereka mengambil semua topik pembicaraan yang awalnya ceria dan menyenangkan. Tapi si penghisap darah ini menggunakan beragam cara agar kehendak negatifnya tersalurkan. Dia ingin membuat setiap orang yang hadir diam dan memperhatikannya. Dia menampung semua pembicaraan yang ada di dalamnya untuk dirinya sendiri. Jadi, bila kamu tahu ada seseorang yang secara terus-menerus bertindak negatif seperti ini, jangan biarkan mereka menghisapnya di kehidupanmu hingga habis. Ya, mungkin saat ini kamu tidak menyadarinya bahwa betapa berbahayanya dampak energi negatif ini. Perilaku ini tidak hanya merusak hubunganmu dengan mereka, akan tetapi juga mengorbankan mentalitasmu. Jadi, lakukan kegiatan yang menyenangkan bersama dengan orang-orang yang bisa membantu menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Nomor 4, suka menilai. Apakah kamu punya teman yang selalu mengkritik setiap orang? Teman yang toksik adalah orang yang suka menghakimi. Orang-orang yang toksik adalah orang-orang yang terkenal suka gosip. Mereka bisa menghabiskan waktunya bergosip dengan orang lain, khususnya temannya. Coba bayangkan seseorang di antara sekelompok temanmu mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Sebut saja Robert. Setiap orang dalam kelompok ikut senang dengannya, dan kalian bersama-sama ikut merayakannya dengan acara makan malam bersama. Segera setelah acara berakhir, seorang yang toksik di antara kalian mungkin akan mulai menilai Robert.
Mereka akan menyerang hal-hal remeh seperti cara Robert berpakaian atau mencoba merusak pencapaian yang telah diraih Robert. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang toksik menjadi iri dengan kesuksesan teman mereka dan jarang menampakkan tindakan untuk ikut senang bersama yang lainnya. Mereka hanya berpikir tentang egonya sendiri. Saat makan malam misalnya, teman yang toksik tidak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Mereka merasa rendah diri, tidak pantas, dan diabaikan. Karena malam itu dia tidak menjadi pusat perhatian. Dia merasa dibayangi prestasi-prestasi Robert sehingga dia akan membuat dirinya merasa lebih baik dengan cara menilai atau menyerang orang lain. Tapi kamu hadir di sana bukan untuk sekedar iseng-iseng saja. Jangan. Bila kamu tahu bahwa seseorang mulai menilai orang lain, bicaralah dan bela temanmu dan hadapi orang-orang toksik itu. Kadang-kadang mereka akan berubah lebih baik, tapi bila tidak, pergilah dan tinggalkan saja orang seperti itu. Nomor 5, merasa paling oke. Apakah kamu punya teman yang merasa paling oke di antara yang lainnya? Kamu mungkin akan terkejut ketika orang seperti ini merasa bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa diandalkan. Mereka memperlakukan setiap orang seperti pelayannya. Mereka berpikir bahwa setiap orang yang belum kenal pun akan mengaguminya, dan mereka bersikeras bahwa mereka seharusnya diberikan kesempatan. Mereka meyakini bahwa tidak satupun orang lain mampu meraih kesuksesan melebihinya. Ini bukan sekedar cara berpikir delusional saja, tapi benar-benar narsistik. Saat ini kamu bisa saja mendapati seorang teman yang narsistik yang menuntut banyak hal, namun mereka tidak memberikan balasan apapun kepadamu. Mereka berharap kamu ada di sana setiap saat ketika hal buruk terjadi. Mereka juga berharap kamu bisa menerimanya tanpa syarat. Mereka juga mengharapkan uluran tangan dan kesediaanmu. Setiap kali kamu memiliki waktu untuk diri sendiri, seorang yang toksik akan memberitahumu bahwa kamu adalah orang yang egois atau teman yang buruk. Apa yang terjadi ketika kamu mengalami hari-hari buruk? Si teman narsistik ini akan menghilang begitu saja karena mereka berpikir mereka lah yang layak diutamakan. Mereka berpikir semua orang mengitari dirinya sehingga mereka tidak dapat memisahkan 1 menit saja untuk berpikir tentang kepentingan. Hei, jangan menjadi planet berbeda dalam sistem tata surya orang toksik semacam ini. Bila temanmu menuntut banyak hal darimu namun mereka tidak memberikan balasan apapun, itu artinya kamu sedang berteman dengan orang toksik. Nomor 6, ikut campur urusan pribadi. Dalam hubungan pertemanan dilarang ikut campur urusan pribadi orang lain. Kamu punya hak atas ruang, privasi, dan batas-batas tertentu. Tapi orang toksik beranggapan mereka berhak turut campur urusanmu sehingga mereka membuat sebuah kebiasaan yang melampaui batas sesuka hatinya. Teman yang suka mencampur urusan pribadimu sangat berbahaya dan sangat toksik. Mereka berpikir demikian karena sebagai teman mereka merasa berhak turut campur urusanmu, tidak menghargai pilihan-pilihanmu, kecenderungan kesukaanmu, dan batas-batas yang kamu punya. Mereka menguasai dirimu karena mereka tidak menganggapmu bernilai sebagai seorang individu. Contohnya ketika kamu sedang asik berlibur di akhir pekan dengan teman lamamu. Kalian pergi bersama-sama berdua. Kamu mengenang masa-masa silam dan menyambungkannya kembali setelah sekian lama. Di hari berikutnya, kamu menghabiskan waktu bersama teman toksik. Mereka berupaya mengorek berbagai hal dengan detail tentang perjalanan kalian berdua. Dia ingin tahu alias kepo dengan apa yang kalian lakukan berdua, bicarakan selama berlibur, dan ngebet banget tahu rahasia teman lama. Mereka terus-menerus mencercamu dengan beragam pertanyaan sekalipun kamu mengatakan tidak dan merasa enggan bercerita lagi. Mereka tidak mendengarkanmu karena mereka tidak menghargai urusan pribadimu. Mereka tidak suka bila kamu memiliki kehidupan lain di luar apa yang sudah diketahuinya. Mereka tidak peduli seberapa baik kamu. Mereka merasa demikian karena bersumber dari ketidakpercayaan, rasa tidak aman, dan tidak menghargai. Jadi, jangan biarkan orang lain mencampuri urusan pribadimu. Nomor 7, debat kusir. Apakah temanmu tidak memberikanmu kesempatan dan pilihan hingga kamu merasa defensif dan tidak aman tentang kehidupanmu sendiri? Hal yang satu ini akan lebih menantang dilihat dengan menggunakan matamu sendiri. Karena hubungan pertemanan seharusnya didasarkan atas kejujuran satu dengan yang lainnya. Bila temanmu merasa khawatir dengan keputusan yang telah kamu buat, mereka mungkin tidak setuju dan mulai mencoba melindungimu demi kebaikanmu. Teman yang baik akan bangun dan memberitahumu bila ada sesuatu yang salah terjadi. Mereka akan melakukannya dengan tetap menghargai perasaan-perasaanmu. Berteman dengan cara ini menjadi sangat berarti melalui saran dan cara pandang yang berbeda. Kamu tahu bahwa mereka sangat peduli denganmu sepenuh hati, sehingga kamu merasa tidak takut dengan apa yang akan mereka katakan. Di sisi lain, teman yang toksik menunjukkan ketidaksetujuan pada setiap keputusanmu. Mereka melakukan ini bukan untuk melindungimu, namun untuk mengendalikanmu. Mereka berdebat denganmu dan merasa malu dengan keputusan buruk yang telah kamu buat. Hal ini akan menciptakan rasa tidak aman di dalam dirimu. Kamu akan mulai merasa takut bila tahu bagaimana mereka akan mereaksi tindakanmu. Kamu mulai berhenti memberitahu mereka karena kamu tahu mereka akan mempersoalkannya. Bila kamu terperang kepada situasi ini dan berurusan dengan orang toksik, kamu yakin bahwa temanmu adalah masalahnya, bukan pilihanmu.
Kamu harus tahu bahwa orang toksik akan berdebat dengan siapapun yang terlibat dengan keputusanmu, dan kamu mungkin akan merasa cemas dengan setiap pilihan-pilihanmu karena kamu menyadari bahwa setelah membuat kesalahan. Jadi, bagaimana kamu membedakan teman yang buruk dengan keputusan yang buruk? Lihat saja bagaimana cara temanmu menunjukkan ketidaksetujuannya denganmu. Bila mereka khawatir tapi tetap menunjukkan rasa hormat, berarti mereka ada teman yang baik. Sebaliknya, bila agresif dan argumentatif, mereka cenderung mengendalikanmu. Itulah orang yang toksik. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa.